Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudaraku semua yang setia, yang terus mendukung channel kami. Kami doakan semoga saudara-saudaraku semua tetap mendapatkan keberkahan, kemurahan rezeki, kesehatan, keselamatan fiddini wa dunya hatal akhirah. Ramai di media sosial tentang bocornya void nos dari seorang, kalau boleh kami katakan seorang jongos lah. Walaupun beliau alim, membaca kitab gundul lancar, jebolan pondok, kan gitu lah. Tetapi pada saat kita tahu pola pikirnya seperti itu, ya mohon maaf, ini tidak sesuai dengan kaidah atau syariat yang diajarkan oleh Islam tentunya. Maksudnya apa? Membela golongan yang salah. Jelas ini kan bertentangan dengan syariat Islam. Nah ini mengerikan, hanya untuk mencari fulus atau cuan. Nah, kita semua bisa menarik kesimpulan dari bocornya void nos dari seorang Gus yang terkenal di media sosial, yang getol membela Bani Ba'alwi, dan di situ ada MOU, ada kesepakatan, terus di situ ya ada umroh dan lain sebagainya, kan ngeri ini, ngeri sebegitunya. Tetapi sebenarnya kita tidak usah kaget dengan fenomena seperti itu. Memang pola mereka itu dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Sama saja. Kalau menurut kami, kalau menurut analisa kami sama saja. Ya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mereka menghalalkan segala macam cara tentunya. Ya seperti contoh, bagaimana kasusnya Bahar bin Smith yang katanya ngakunya ditembak oleh OTK, orang tidak dikenal. Sampai sekarang, mana bukti OTK-nya itu? Kan sudah melaporkan polisi. Ini kan membuktikan bahwa mereka itu ya banyak sandiwara lah. Belum lagi kontradiksi dari statement awal ke statement kedua. Bagaimana seorang imam besar mereka dengan keras suaranya mengatakan bagi orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA dulu. Sekarang suruh tes DNA tidak mau, karena sudah ketahuan teman-temannya sudah melakukan tes DNA dan ternyata haplogrupnya itu berbeda dengan haplogrup dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak usah kaget. Makanya ada peribahasa. Kalau kita pengen mengenal seseorang, kita harus tahu teman seseorang tersebut siapa. Jadi yang namanya seseorang itu mengikuti temannya. Kalau temannya pola pikirnya seperti itu, menghalalkan segala macam cara, ya otomatis dia akan ketularan. Agama kita selalu mengajarkan untuk memilih teman. Makanya ada siiran, tombok hati itu ada 5 perkara kan gitu. Salah satunya berteman dengan orang soleh, orang baik. Berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak membelinya, tetapi kita akan mencium bau wangi. Tapi berteman dengan orang yang berperilaku buruk, busuk, nah kita akan kecipratan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita dengarkan void nos seorang Gus itu bagaimana, biar semuanya jelas. Kita dengarkan bersama-sama ini. Ini menarik ini. Rencananya begini Kak, ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin.
kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak, sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Saya pikir saya nggak saya sedikit ya semacam menanggapi, tapi belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran, wah, kalau saya ambil ini, saya pergi seminggu, bukan masalah perginya ya, tapi karena berkaitan dengan Rumil, Rara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu, ke mana, ke Yaman, ke Madinah, kemana itu ngambil ngambil manuskrip itu. Wah, saya kan seperti mempermainkan terus gitu. Nah, saya baru terpikir juga, apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu, ya saya ngalah aja mungkin ya. Saya ambil jalan tengahnya aja, saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Atau bagaimana ya, nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau yang sebaiknya saya kayaknya walaupun ya sama-sama nggak enak sih. Saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman ya nggak jadi dapat duit banyak, itu aja sih. Kan kerja, saya anggapnya kerja Kak, bukan menjilat ya, bukan. Profesional itu, ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus ya kalau misalnya roadshow, per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu. Ya memang itu karir ya, tapi kan memang nggak sinergi sih. Ya nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu Kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu Kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok gitu. Rumel nggak bisa karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama ahli nasab, nggak nyambung. Rumel ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream ya gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi Kak saya Kak. Saya kan sudah bilang sama kalian, mereka yang bilang ini ahli basul masail, di atasnya Rumel masalah itu. Kalau Rumel nggak bisa itu. Rumel itu bicara apa yang dia teliti ya. Saya dengar, sorry demi Allah, mereka berkata begitu kok. Sampai saya nggak nyaman, saya bilang, saya ledekin, ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka, enggak, saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumel katanya. Gergetan mereka Kak ketika dengar Rumel berdebat sama Kemal itu. Rumel kayaknya kalau berdebat begitu sih. Gitu. Makanya jadi saya itu di pandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, makanya mungkin mereka akan sangat respect kalau saya juga bawa bendera sendiri gitu. Sama-sama berharga lah, sama-sama punya harga sendiri gitu loh. Nggak di mix gitu. Nggak akan ada di posisi itu Kak, karena gini Kak. Rumel itu nyari kitab tua. Jadi memang bukan keilmuan, bukan orang nyari kitab aja, dan dia mengulas itu tahun begitu. Saya bicara teori nasab. Jadi itu berdampingan dan memang berdiri enggak, saya juga terpikir juga. Ya kalau misalnya saya mau naik juga, saya juga punya bendera sendiri. Saya ya kalau mereka mau mensupport misalnya ya punya Rumel, ya mereka sponsori, ya punya saya mestinya ya juga disponsori. Kalau misalnya mau ideal, jangan di mix menjadi satu kesatuan, karena memang masing-masing. Saya maunya gitu. Jadi saya mau coba serius dulu tentang nasab ini. Saya sajikan proposal karena ini Kak, bukan mendompleng Kak ya, apa bahasanya, ini kan kerjasama atau saya tawarkan kan biasa Kak, kita tawarkan sesuatu itu. Siapa tahu ada pihak yang serius, kan biasa lah. Kita pengusaha juga kan menawarkan proposal ke pengusaha lain atau vendor, kan biasa begitu. Tapi jelas kontraknya, ini bendera saya punya karya begini, tentang nasab begini. Kalau misalnya mau diadakan roadshow, ya saya bicara yang saya tulis ini gitu. Saya nggak menghubungi Rara itu dalam hati saya, toh saya nggak gatal, saya nggak ketemu perempuan, nggak berjam-jam kita ngomong 8 orang 9 orang, laki-laki semua, tua-tua lagi. Umur 45, 50, 60, bukan anak-anak muda. Jadi saya merasa dalam hati, ya biar aja dulu lah, daripada di tengah-tengah itu ngobrol gaduh. Ya itu saya bilang, saya sedang kerja gitu loh, itu. Jadi saya 2 hari atau 3 hari di Jakarta itu, setiap malam itu kita rapat ngobrol-ngobrol itu, mematangkan itu. Dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumel. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumel itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah. Besok kan Kang Upik mau ke sini. Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya. Apalagi kan begini. Saya tanya-tanya juga kan. Kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga, ternyata nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga. Kalau masalah duit ya. Ya nggak bakal banyak juga, orang kerja begitu-begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Bukan dulu kasih mau upload lah, ya.
jangan dihancur-hancurin dulu ya YouTube-nya ya. Saya takutnya gini Kak, sudah saya upload terus tiba-tiba dihancur YouTube itu bukan berimbas ke saya aja Kak, mesti akan berimbas kepada dinamika ini, mesti akan wah ternyata pembela Balawi begini begitu, itu yang saya tidak mau Kak. Artinya apa yang kalau saya tidak di lintasan perdebatan seperti ini mungkin personal saja ya nggak apa-apa, tapi kalau di lintasan begini tiba-tiba channel saya bermasalah, aduh. Tapi ya saya tahu Rara itu akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi saya yakin lah dia juga mikir lah. Makanya kalau saya tahu passwordnya, kalau saya yang pasti saya suruh masuk, dia masuk aja lah biar puas. Itulah void loss yang bocor ke media sosial. Ini menarik, dan ini sebagai taukid untuk kita semua, atau mukobalah untuk kita semua. Kami yang mendukung tesis Kiai Imaduddin, mohon maaf, kami tidak ada yang bayar. HP beli sendiri, kuota beli sendiri, kan gitu toh. Tidak ada MOU sama sekali dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan. Insya Allah kami berusaha untuk menyuarakan isi hati kami, relung hati kami yang paling dalam, bahwa tesis Kiai Imaduddin ini adalah kebenaran loh, yang harus dipubliskan, yang harus disuarakan terus-menerus biar memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami. Tujuan kami hanya itu. Nah, ini loh yang membedakan golongan kami dengan golongan mereka. Kami tidak merasa bahwa golongan kami lebih mulia atau lebih baik. Cuma minimal ini memberikan edukasi lah, mukobalah untuk saudara-saudara kami, pembanding, biar jelas toh. Mereka selama ini kan membangun narasi-narasi seakan-akan grupnya Kiai Imad ini adalah grup-grup pengecut, pecundang, al-kaburi, kan gitu toh. Terus para pembenci, siapa yang pembenci? Siapa yang pembenci? Tidak ada yang pembenci, tidak ada. Kami tidak pernah diajari kebencian sama sekali. Kami tidak membenci siapapun. Seumpama kami ya ketemu Habib terus minta uang atau minta rokok, kami kasih. Kalau ada, kalau tidak ada, uangnya itu ya ada, dikasih apa kan gitu. Nah ini loh, ini menarik. Jadi void loss ini membuktikan bahwa golongan mereka itu ya seperti itu. Algoritmanya ya seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang dalilnya itu level dewa, kalau istilah orang Jawanya sampai dagik lah. Tapi ternyata pola pikirnya, perilakunya, mohon maaf, hanya cuan. Hanya cuan. Walaupun mereka mengatasnamakan ini tentang profesionalisme, kan gitu. Itu kan alibi mereka saja. Tetapi jelas mereka itu ya seperti itu. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video void loss tersebut, dan tentunya kita bisa memberikan penilaian tujuan dari percakapan di void loss itu apa. Ini menarik untuk kita jadikan renungan buat kita semua, kan gitu. Jadi teringat akan nas baginda Rasulullah SAW. Generasi kesini ini bukan tambah baik, tetapi tambah buruk dan tambah buruk. Dalam segi apapun tentunya. Dari segi ilmu juga tambah bodoh dan bodoh. Dari segi tirakat ini tambah tidak jelas, tambah tidak jelas. Dari segi keampuan juga tidak jelas. Dari segi wirangi, nah ini tambah tidak jelas. Ini bukti loh,
Makanya hari ini kalau ada orang yang di situ itu mengaku paling suci, terus mengalahkan orang tempo dulu, ya itu sudah kelihatan. Dabulnya, dawirnya kan begitu. Sama dengan bocornya Voidnos, seorang Gus, bahkan YouTuber yang sangat terkenal dengan paparan yang jelas, bla 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 bla. Terus yo pinter ngaji kitab kuning, lulusan pesantren juga. Tetapi mohon maaf, satu kata, jongos. Jongos. Kita harus bangkit hari ini. Karena banyak sekali bukti-bukti mencengnya kaum Bani Ba'ali. Terus ada yang mendramatisir, itu kan olah oknum. Oke, olah oknum. Tetapi kalau kita takar, kalau timbang, kalau hanya 1-2 orang, insya Allah kami bisa maklum. Tetapi ini rata-rata. Oh, ternyata mereka punya visi misi, pengen menguasai Nusantara. Terus kami merumuskan seperti itu. Ini rumusan kami berdasarkan penelitian-penelitian yang kami temui di lapangan. Semuanya mau dihegemoni, mau dikapitalisasi. Wah, ini kan ngeri. Terus kita sebagai pribumi, kalau tidak kita antisipasi sedini mungkin, berbahaya. Keserakahan mereka akan memakan kita semua. Kan gitu. Ngeri ini. Ini bukan persoalan remeh-temeh kalau menurut kami. Untuk jangka panjang ini ngeri kalau kita biarkan. Makanya hari ini kita harus terus menyuarakan. Kami tidak peduli ada orang yang ngomong, jangan bersuara saja di media sosial, katanya. Ya banyak yang komentar itu. Kalau menemukan, laporkan. Tidak semudah itu. Melaporkan orang itu buktinya itu harus jelas. Kan gitu tuh. Nah ini buktinya itu kadang ambiar. Contoh Habib ini menyuruh muhibinnya bikin makam palsu di sana kan gitu tuh. Nah, terus muhibinnya itu hilang entah kemana, entah ke luar negeri atau kemana kan bingung juga. Nah ini loh, ini salah satu siasat mereka, akal bulus mereka untuk mengelabui semuanya. Wahai kami tidak melakukan, yang melakukan itu bukan kami. Enak sekali mereka berbicara seperti itu. Dan mereka itu sangat piawai ya, melakukan trik-trik seperti itu. Memang settingan mereka itu settingan provokasi, settingan debat, kan gitu toh. Settingan sandiwara. Dongeng galuh itu sandiwara loh, sandiwara. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa ini bukan tugas saya, tetapi tugas kita semua. Kita harus bangkit hari ini untuk meluruskan semuanya. Biar apa? Biar anak cucu kita tidak kepaten obor. Tidak sedikit-sedikit yang berjasa Habib. Tidak sedikit-sedikit apabila berziarah itu makamnya Habib. Tidak sedikit-sedikit kegiatan itu kegiatan Habib Haul, Habib ini, Habib itu. Kita harus bangkit hari ini. Kita tunjukkan bahwa pribumi Nusantara ini lebih mulia. Yang layak kita hormati. Yang layak kita junjung tinggi daripada mereka yang berperilaku, mohon maaf, jauh dari norma-norma agama secara hakikiah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.